Ada apa dengan Agus? Ya, di penghujung tahun, nama Agus banyak diperbincangkan banyak orang gegara kasus yang melibatkan namanya. Bahkan yang terakhir, duo Agus yakni Agus Rahmat dan Ria Agustina juga menjadi sorotan publik tanah air. Agus Rahmat yang notabene mantan satpam kantor pelayanan pajak Kota Bumi Lampung justru nekat membakar bekas kantornya itu karena sakit hati setelah dipecat. Padahal Agus sendiri diberhentikan karena tertangkap basah mencuri tablet dan barang dinas. Akibat ulahnya negara mengalami kerugian sampai 500 juta rupiah. Sementara itu Ria Agustina membuat geram kaum hawa karena praktek klinik kecantikan ilegalnya. Bagaimana tidak, influencer kecantikan sarjana perikanan ini ditangkap ketika sedang melakukan praktek abal-abal kepada para pasiennya. Meski tak punya izin ataupun rekam jejak sekolah kedokteran, wanita yang akrab disapa Dokter Ria ini berani mematok belasan juta rupiah untuk biaya treatment. Sebuah harga yang tak murah untuk sebuah ketidakpastian. Hal ini menambah deretan kasus Agus yang belum selesai sampai sekarang. Mulai Agus Salim, korban penyiraman air keras yang meributkan perihal donasi untuk dirinya, sampai kasus pelecehan seksual oleh sosok Agus yang lain, yakni Iwayan Agus Suwartana. Menjadi seorang penyandang disabilitas, tak membuat sosok yang dijuluki Agus Buntung ini berhenti menebar teror kepada gadis yang beberapa masih di bawah umur. Nama Agus kan lumayan umum ya namanya ya. Dan mungkin kedua itu karena satu udah ada Agus, akhirnya kalau kita ngomongin media, jadi karena muncul kasus Agus lagi jadi booming lagi. Walaupun sebenarnya di luar sana masih banyak nama-nama lain, mungkin ada Rizky gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin tahun ini tuh tahunnya Agus kali ya, jadi kayak semua Agus tuh tiba-tiba dalam satu waktu tuh pada datang dan bikin masalah gitu. Tapi kayak mungkin sebenarnya itu bukan karena namanya doang sih, itu kan tergantung pribadinya aja. Nggak semua Agus kayak gitu kok, Agus banyak yang baik, temenku aku juga ada yang namanya Agus baik gitu. Jadi ya mungkin itu tergantung pribadinya aja gitu. Setiap nama pasti memiliki arti ataupun makna, termasuk nama Agus. Merujuk pada kebiasaan, nama Agus biasanya diberikan kepada anak yang lahir pada bulan Agustus. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salah satunya tentu Agus Harimurti Yudhoyono, putra mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini lahir pada 10 Agustus 1978. Memiliki karir politik yang cukup mentereng, pria yang akrab disapa AHY ini sekarang menjabat Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih. Ada ibu-ibu yang melahirkan di sini, Pak. Dalam dunia hiburan, kita tentu mengenal beberapa nama Agus yang cukup tersohor. Salah satunya adalah Agus Kuncoro. Tampak semakin matang di usia yang telah mencapai setengah abad, Agus Kuncoro lahir pada tanggal 11 Agustus 1972. Tapi sudah melahirkan, Pak. Baru aja beberapa. Bukan Bapak yang lakuin ya? Apa? Di antara deretan selebrita wanita, Agustina Hermanto alias Tina Tun juga menjadi salah satu yang menyandang Agus dalam namanya. Wanita yang kini berkecimpung di dunia politik, lahir pada tanggal 25 Agustus 1993. Nah ini Tina ya, seru banget tadi kita mau ngobrol-ngobrol. Kok bajunya warna ini bukan warna merah sih? Oke, nanti kita akan nanya. Tadi lo kan nanya, tadi disuruh ganti sama Marco. Meski begitu, nama Agus sendiri banyak disebut berasal dari bahasa Jawa yang tidak ada hubungannya dengan bulan Agustus. Dimaknai baik atau baik hati, secara umum nama Agus dikaitkan dengan sifat-sifat positif. Nah, secara umum kan itu dari tradisi Jawa ya, Agus itu menyimpulkan ya anak yang memiliki perilaku yang bagus, yang baik. Atau Agus itu anak bagus gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini orang yang memiliki akhlak yang berkarakter, yang mulia, hati yang lembut, pokoknya perfect lah di dalam hal karakteristik ya seorang anak. Nah itu simbol secara umum.
Tetapi berbagai catatan justru menyebut bahwa nama Agus tidak melulu dominan milik suku Jawa. Haji Agus Salim misalnya terlahir dengan nama Masyhul Dolhak, tokoh nasional dan pejuang kemerdekaan asli Sumatera ini justru terlahir pada tanggal 8 Oktober. Selain itu ada Agus Gumiwang Kartasasmita yang kini menjabat Menteri Perindustrian Republik Indonesia. Ada kedua politikus Ginanjar Kartasasmita ini juga terlahir tidak di bulan Agustus, tetapi 3 Januari 1969. Menyikapi beberapa kontroversi terkait nama Agus, Profesor Yon Mahmudi punya pendapat yang unik. Kehidupan ya orang-orang tadi itu yang memiliki jabatan, bergelimang harta, kemudian ada wanita. Nah itu kan dianggap sebagai sebuah kehormatan, tapi kehormatan itu kan juga bisa menjadi malapetaka kan gitu ya, dianggap juga sebagai ujian gitu. Banyak orang yang justru posisinya tinggi dengan tahta, harta dan wanita itu tergelincir ya. Lain Agus, lain pula Gus. Meski bukan secara harfiah memiliki nama Agus, sebutan Gus biasanya eksklusif, hanya disematkan untuk para kiai ataupun anaknya. Kalau pendakwa dai itu biasanya dipanggil ustadz ya, atau juga dipanggil kalau di kampung-kampung kalau udah sepuh dipanggil kiai. Ada yang dipanggil dengan buya ya, panggilan-panggilan itu. Nah spesifik yang Gus ini adalah ditujukan ya untuk putra dari seorang kiai. Biasanya memang kiai itu sudah dikenal memiliki pesantren. Meski begitu, panggilan Gus ternyata memiliki akar sejarah yang panjang, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari catatan sejarah, asal-usul panggilan Gus ternyata dulu digunakan sebagai sapaan kehormatan bagi para putra raja di lingkungan keraton era Kesultanan Mataram Islam. Istilah ini diambil dari Den Bagus yang mencerminkan status mereka sebagai pewaris nilai-nilai kepemimpinan yang berakar pada ajaran Islam. Salah satunya adalah julukan Sunan Bagus yang diberikan kepada Sri Susuhunan Pakubuwono IV pada sekitar abad ke-18. Gelar Bagus Burhan juga disematkan kepada Rangga Warsita, salah seorang pujangga kenamaan dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tradisi ini kemudian diadopsi oleh para ulama dan kiai di luar lingkungan keraton yang menyapa putranya dengan panggilan Gus dengan harapan agar anak tersebut melanjutkan peran ayahnya sebagai pemimpin spiritual. Tetapi banyak pendapat yang menyebut bahwa gelar Gus ataupun Bagus itu tidak didapat hanya dengan menjadi putra seorang tokoh. Gelar Sunan Bagus dari Pakubuwono IV didapatkan karena dia dinilai telah menciptakan banyak karya sastra yang terbukti telah menjadi rujukan sampai sekarang. Purwadarminta, seorang pengamat budaya Jawa menyebut sebutan Gus juga dikhususkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan agama mendalam dan dihormati karena perjuangan spiritualnya. Karena itulah, gelar Gus pun punya tanggung jawab moral yang besar untuk memantaskan diri dengan sikap rendah hati dan kontribusi untuk masyarakat. Faktanya, nama Agus memang sangat lekat dengan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Nama dalam budaya Nusantara memang bukanlah sekedar identitas belaka. Di dalamnya terkandung berbagai makna terselubung yang terkait dengan harapan bagi sang anak. Tak hanya itu saja, nama juga menjadi wujud budaya dan kebiasaan masyarakat. Salah satunya tentu Asep. Mendengarnya saja tentu orang sudah paham bahwa pemilik nama berasal dari Tatar Sunda. Asep sendiri punya makna yang mirip dengan Agus, yakni paras bagus alias tampan. Banyak dipercaya diambil dari kasep atau anak kecil laki-laki yang tampan. Asep sendiri merupakan salah satu nama yang akrab dengan bangsawan Sunda ataupun petinggi kerajaan. Memiliki nama turunan seperti Acep, Encep, Atep, ataupun Cecep, Asep bahkan punya komunitas Asep sedunia yang tentunya beranggotakan mereka yang bernama Asep. Sama-sama kita menyajikan lagu Paguyuban Asep dipandu oleh Kang Raul Toel, juga kita bersama. Komunitas ini dibentuk bertujuan memberikan penguatan kepada para Asep agar memiliki kepercayaan diri dan tidak malu menyandang nama Asep yang terkesan tradisional.
sama-sama ya. Meski sejatinya nama adalah bentuk harapan dari orang tua, sang pemilik tentu seharusnya menjaga nama tersebut dalam sepanjang perjalanan hidupnya.